Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, kita akan melanjutkan bab keterkaitan dengan metabolisme karbohidrat ya. Yang mana untuk pertemuan yang pertama itu kita sudah membahas berkenaan dengan proses glikolisis. Di mana proses glikolisis itu menjadi tahap pertama ya untuk metabolisme karbohidrat, kemudian dilanjutkan untuk tahap siklus Krebs dan transport elektron. Dan untuk siklus Krebs dan transport elektron itu kita akan bahas di pertemuan yang kedua ini. Sebelum saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, untuk bab yang kedua itu adalah siklus Krebs dan transport elektron ya. Jadi sebetulnya siklus Krebs dan transport elektron ini masih menjadi satu kesatuan ya dalam metabolisme karbohidrat. Jadi kalau kalian masih ingat dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwasanya untuk metabolisme karbohidrat itu mencakup beberapa tahap ya. Tahap yang pertama adalah glikolisis, tahap kedua adalah siklus Krebs, dan tahap yang ketiga adalah transport elektron. Jadi nanti kita akan belajar mengenai proses ya atau tahap-tahap yang dilalui ya. Awal mulanya dalam bentuk karbohidrat yang kemudian diubah menjadi glukosa ya dan asetil-CoA. Jadi nanti kelanjutannya itu kita akan melihat ya untuk proses siklus Krebs dan transport elektron. Mengingatkan kembali ya bahwasanya hasil dari glikolisis ya yang itu sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu itu berupa asam pirufat ya. Meskipun pengertian dari glikolisis itu tidak sesimpel apa yang saya sampaikan barusan ya, karena tentunya semua itu melalui reaksi-reaksi kimia yang mana kita tahu kalau untuk glikolisis itu ada glikolisis tahap 1 dan glikolisis tahap 2 ya, yang itu terjadi di setiap reaksinya itu melibatkan enzim ya, di mana enzim itu sifatnya spesifik ya untuk merubah suatu senyawa menjadi senyawa yang baru atau bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru. Itu adalah perubahan yang bersifat kimia seperti itu. Karena pada dasarnya proses penyerapan untuk sari-sari makanan dalam tubuh kita itu tidak bisa kalau dalam bentuk awal ya atau substrat awal gitu. Jadi misalkan kita mengkonsumsi nasi yang itu mengandung karbohidrat, apakah tubuh kita bisa langsung menyerap karbohidrat? Tentu tidak ya. Jadi harus diubah menjadi bentuk yang lain yaitu lebih sederhana dan itu nanti akan bisa diserap oleh tubuh kita sebagai sumber energi ya. Nanti kita akan belajar terkait itu. Nah, di mana hasil dari glikolisis yang itu berupa asam pirufat ini pun belum bisa langsung dimanfaatkan atau bisa langsung direaksikan dalam tahap siklus Krebs ya, tetapi harus diubah dulu menjadi asetil-CoA ya. Nah, perubahan asetil-CoA ini kita kenal dengan tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi tadi saya menyebutkan ada 3 tahap ya, dan tahap dekarboksilasi oksidatif tidak saya sebutkan karena memang bukan menjadi tahap utama ya, tetapi penting karena bisa dikatakan sebagai tahap perantara. Tahap perantara yang memang tidak menghasilkan energi ATP ya, seperti glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron yang memang menghasilkan ATP yang itu adalah bentuk dari energi. Kalau tahap dekarboksilasi oksidatif itu memang tidak menghasilkan ATP, tetapi ini penting sekali untuk mengubah ya asam pirufat dari proses glikolisis menjadi asetil-CoA ya, di mana dalam perubahan asam pirufat ini yang kita tahu ada 3 atom C ya menjadi 2 atom C yang kita kenal sebagai asetil koenzim A atau asetil-CoA.
Nah, dilihat dari proses reaksinya ya. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini berarti dia membutuhkan ya CoA ya. Kemudian dia menghasilkan CO2. Kemudian selain itu juga membutuhkan NAD untuk membentuk NADH ya. Jadi di sini memang tidak dihasilkan bentuk energi yang siap dipakai ya dalam bentuk ATP. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu lalu, berarti hasilnya yang itu berupa asetil CoA itu akan siap masuk ke tahap siklus Krebs ya. Nah, tahap siklus Krebs itu disebut juga sebagai tahap asam sitrat ya. Jadi itu dua istilah yang sama, jadi tidak usah bingung ya ketika ada di buku atau di referensi itu menyebutnya sebagai siklus asam sitrat karena memang sama ya. Jadi tahap siklus Krebs dengan asam sitrat itu sama, siklus asam sitrat. Nah, apa sih tahap siklus Krebs itu ya? Tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya hasil dari dekarboksilasi oksidatif ya, yang itu berupa asetil CoA itu akan ada reaksi ya, reaksi dengan asam oksaloasetat ya, yang kemudian membentuk asam sitrat. Jadi prinsipnya itu ini. Kenapa sih dikatakan siklus asam sitrat? Karena memang hasil akhirnya itu berupa asam sitrat ya. Kalau kalian perhatikan pada gambar yang membentuk lingkaran seperti ini ya, ini adalah tahapan yang dilalui asetil CoA hingga menjadi bentuk yang diinginkan untuk proses berikutnya ya. Itu ada beberapa tahap di sini. Ada tahap 1, tahap 2, ya, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 8. Jadi ketika sudah dalam bentuk tahap 8 itu nantinya itu akan siap masuk ke tahap transport elektron ya. Nah, ini kita lihat setiap tahap ini akan menghasilkan bentuk senyawa yang baru. Jadi tidak lagi asetil CoA. Misalkan di sini tahap 1 ya. Tahap 1 itu dari asetil CoA akan berubah menjadi sitrat ya. Kemudian ini disebut sebagai tahap kedua ya, yang nantinya akan merubah sitrat menjadi isositrat. Kemudian akan merubah menjadi bentuk lain ya. Di sini ada alfa ketoglutarat yang ini sebagai tahap ketiga. Nah, kemudian alfa ketoglutarat itu menjadi suksinil CoA. Nah, ini menjadi tahap yang keempat. Kemudian suksinil CoA itu akan berubah menjadi suksinat ya, kemudian berubah lagi menjadi fumarat, berubah lagi menjadi malat, dan terakhir membentuk oksalaoasetat. Ya, jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui oleh asetil CoA tadi ya, agar nantinya itu siap untuk masuk ke transport elektron sehingga kita bisa mendapatkan energi yang kita inginkan ya. Nah, untuk masing-masing tahap tentunya terjadi reaksi-reaksi kimiawi yang seperti pada glikolisis itu ya. Jadi yang perlu menjadi catatan khusus di sini adalah perubahan apa yang terjadi di sana, kemudian enzim apa yang terlibat atau unsur-unsur lain yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu menjadi poin penting ya untuk setiap perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain ya. Kita bahas satu persatu untuk tahap 1 ya. Tahap 1 tadi berarti dari asetil CoA menjadi sitrat ya. Nah, di sini untuk tahap 1 di mana asetil CoA itu akan mengalami kondensasi ya. Kondensasi dengan oksaloasetat membentuk sitrat ya yang akan dikatalisir oleh enzim sitrat sintase. Jadi yang bertanggung jawab di sini untuk mengubah asetil CoA menjadi sitrat itu adalah enzim sitrat sintase ya. Jadi hasilnya adalah sitrat ya. Kemudian sitrat ini yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap 2 ya, di mana sitrat itu akan dikonversi menjadi isositrat oleh enzim akonitase ya yang mengandung besi dalam bentuk protein besi sulfur. Nah, untuk tahap kedua ini atau tahap konversi sitrat ini itu berlangsung dalam 2 tahap ya. Yang pertama itu terjadi istilah dehidrasi menjadi cis akonitat
ya, cis akonitat. Yang kedua, rehidrasi menjadi isositrat. Jadi ada dua proses atau dua tahap yang terjadi di sini ya. Jadi tidak langsung sitrat menjadi isositrat. Jadi sebelumnya sitrat itu akan mengalami dehidrasi, di mana dehidrasi itu dia akan mengeluarkan H2O ya, atau dalam kondisi dia kekurangan ya, karena H2O-nya dikeluarkan menjadi cis akonitrat. Kemudian kembali lagi dia akan mengalami rehidrasi ya. Rehidrasi berarti mengalami dehidrasi lagi ya, dengan mengeluarkan H2O lagi menjadi isositrat gitu ya. Jadi ada dua bentuk senyawa di sini sebelum sitrat menjadi isositrat. Tapi hasil akhir dari tahap kedua itu tetap isositrat ya. Tahap ketiga, kelanjutan dari tahap kedua, yaitu isositrat ya, hasil dari tahap 2 tadi itu akan mengalami dehidrogenase ya, bukan dehidrasi lagi tapi istilahnya dehidrogenase, membentuk oxalosuksinat ya dengan bantuan enzim atau dikatalisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. Ya, ini ada reaksinya di mana di sini isositrat ya akan bereaksi dengan NAD+ ya, yang akan mengalami dehidrogenase membentuk oksalosuksinat ya. Kemudian dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Nah, tidak selesai sampai sini saja karena belum sampai akhir ya, karena hasil dari tahap 3 itu bukan oksalosuksinat ya. Nah, di sini terjadi dekarboksilasi dari oksalosuksinat ini akan terjadi dekarboksilasi menjadi alfa ketoglutarat. Nah, inilah yang merupakan hasil dari tahap ketiga dari proses siklus Krebs ya. Yang ini juga pembentukan alfa ketoglutarat itu dikatalisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, selain itu juga dibutuhkannya unsur Mn atau Mg ya, yang ini merupakan komponen penting terjadinya reaksi dekarboksilasi ya, di mana oksalosuksinat ini akan tetap terikat ya pada enzim ya sebagai intermediat dalam keseluruhan reaksi. Jadi ini masih terikat oleh enzim. Jadi oksalosuksinat ini bukan hasil ya, hasil akhir dari tahap 3, tetapi akan terjadi dekarboksilasi ya menjadi alfa ketoglutarat. Nah, ini adalah hasil dari tahap ketiga yang akan dilanjutkan ke tahap keempat ya. Sedangkan yang lainnya ini adalah hasil samping ya, dihasilkan CO2, NADH dan H+ atau hidrogen. Tahap keempat ya, kelanjutannya tadi ya, untuk hasilnya alfa ketoglutarat itu akan mengalami dekarboksilasi oksidatif ya melalui cara yang sama dengan dekarboksilasi oksidatif pada pirufat. Jadi di awal ya, setelah terjadi proses glikolisis itu sebelum dia masuk ke tahap siklus Krebs itu kan akan mengalami dekarboksilasi oksidatif pirufat ya, yang itu nanti akan menjadi asetil CoA. Nah, sebetulnya prosesnya hampir sama ya untuk tahap yang keempat ini, namun di sini hasilnya yang berbeda ya. Jadi kalau untuk tahap keempat itu dikatalisir oleh oleh kompleks alfa ketoglutarat dehidrogenase ya, yang mana juga dibutuhkan kofaktor yang identik ya dengan kompleks pirufat dehidrogenase, misalkan seperti TDP ya, dipoat, NAD+, FAD serta koenzim A, dan menghasilkan pembentukan suksinil CoA. Nah, suksinil CoA inilah yang merupakan tahap akhir dari tahap keempat. Kemudian dilanjutkan di tahap kelima. Nah, tahap kelima ini dari suksinil CoA sebelumnya ya, itu akan dibentuk menjadi suksinat, itu karena adanya enzim suksinat tiokinase ya. Jadi ini reaksinya di mana melibatkan ada PI ya plus ADP ya, akan membentuk suksinat dan terbentuk ATP. Jadi satu-satunya tahap yang sudah mulai terbentuk energi ATP ya itu di tahap 5. Kalau sebelumnya belum ada
masih dalam bentuk NADH. Kalau NADH itu sifatnya masih belum bisa langsung digunakan oleh tubuh ya energinya, jadi harus ada konversi dulu. Tapi kalau sudah dalam bentuk ATP itu sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh ya. Nah, kemudian tahap keenam. Nah, tahap keenam ini yang menurut prosesnya itu jika dibandingkan dengan yang lain-lainnya itu lebih banyak ya proses perubahan bentuknya. Karena di sini sebetulnya kalau dilihat pada gambar ya, tahap 6 yang dihasilkan itu adalah fumarat ya, yang dihasilkan adalah fumarat. Tetapi sebelum terbentuk fumarat ya, dari suksinat ini tidak bisa langsung terbentuk fumarat. Jadi diantaranya ini terjadi 3 reaksi ya, yang ujung-ujungnya nanti akan terbentuk fumarat. Ya, coba kita lihat di sini reaksinya. Yang pertama itu suksinat yang itu merupakan hasil dari tahap kelima ya, akan dimetabolisir lebih lanjut ya melalui reaksi dehidrogenase yang diikuti oleh penambahan air, kemudian oleh dehidrogenase itu lebih lanjut akan dibentuk kembali oksaloasetat ya. Ini adalah reaksinya. Jadi suksinat ya itu akan terbentuk fumarat dan FADH2. Ini juga bentuk dari energi tetapi belum siap untuk digunakan. Jadi nanti di tahap transport elektron itu akan terjadi konversi menjadi ATP ya. Nah, kemudian fumarat ini ya itu akan diubah ya menjadi malat ya, L-malat ya. Dari prosesnya itu akan dikatalisir ya dengan adanya penambahan air pada fumarat itu sehingga akan menghasilkan malat. Nah, sampai sini ya L-malat ini kemudian dikonversi menjadi oksaloasetat dengan katalisator itu berupa enzim malat dehidrogenase ya. Ini adalah enzim yang memang dibutuhkan dalam reaksi, yang selain itu juga dibutuhkan NAD+ di sini sehingga terbentuklah oksaloasetat ya dan dihasilkan NADH dan H+. Jadi oksaloasetat ini yang nantinya akan masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap transport elektron ya. Meskipun tidak hanya oksaloasetat ya, ada juga di situ nanti ada FADH2 ya yang itu merupakan hasil dari tahap siklus Krebs, kemudian NADH2. Nah, ini adalah tahap untuk siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs itu adalah siklus yang berulang begitu. Jadi siklus yang berulang yang nantinya energi yang dihasilkan yang itu berupa ATP dan NADH atau FADH itu nanti akan digunakan ya, memang tidak semua ya karena nantinya tetap energi yang hasil akhirnya itu digunakan oleh tubuh begitu. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya setelah terjadi siklus Krebs itu akan terjadi tahap transport elektron ya. Apa itu transport elektron? Jadi transport elektron itu bisa dikatakan sebagai tahap terakhir ya dari reaksi respirasi aerob ya, yang mana untuk transport elektron ini berlangsung di krista ya. Jadi krista itu adalah bagian membran dalam dari mitokondria ya. Jadi kalau kalian masih bingung yang mana sih mitokondria, ya coba dibaca lagi bagian-bagian dari sel ya dan bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi kalau untuk matrix itu yang dia berlekuk-lekuk ya bentuknya. Nah, itu ada di dalam membran dari mitokondria ya. Jadi pada prinsipnya untuk proses transport elektron ini adalah tahapan yang mengubah FADH2 dan NADH. Nah, ini kan hasil dari tahapan sebelumnya ya, mau itu glikolisis, mau itu dekarboksilasi oksidatif ya, mau itu siklus Krebs. Nah, itu kan juga menghasilkan FADH dan NADH. Untuk menjadi apa? Menjadi energi yang siap atau yang dapat digunakan oleh tubuh, ya ini berupa ATP. Jadi kalau semisal ATP yang dihasilkan di tahap sebelumnya itu sudah dalam bentuk ATP, yaitu tidak perlu lagi dirubah ke bentuk yang lain. Tetapi kalau itu adalah masih dalam bentuk NADH dan FADH, itu wajib ya ada proses transport elektron ya untuk mengkonversi juga NADH dan FADH itu menjadi bentuk ATP
ya. Sebelumnya kita akan memahami dulu ya istilah FADH itu apa, NADH itu apa, kan begitu. Kalau FADH itu adalah kepanjangannya flavin adenin dinukleotida ya. Jadi flavin adenin dinukleotida ini merupakan salah satu bentuk energi, namun energinya belum dapat digunakan oleh tubuh seperti ATP ya. Kemudian merupakan kofaktor redox ya yang dibuat selama siklus Krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi yang itu kita kenal sebagai transport elektron yang ada di mitokondria. Kemudian fungsinya ya, jadi fungsi FADH2 ini sebagai kurir elektron, pembawa elektron. Jadi nanti akan tahu kenapa di mitokondria itu juga membutuhkan ATP ya untuk masuk ke krista karena memang ada semacam perbedaan gradien gitu ya, perbedaan yang sifatnya itu harus ditembus ya, untuk itu penembusannya butuh yang namanya energi. Nah, yang kedua adalah NADH ya, atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Nah, ini memang kalau sudah pakai bahasa istilah kimia itu bahasanya sulit ya, tapi jangan khawatir ya, kalian kalau kesulitan untuk menyebut nama panjangnya, kita bisa menggunakan nama singkatannya. Dan ini berlaku secara nasional maupun internasional ya, tidak hanya kita aja yang tahu gitu. Bahkan di luaran sana kalau sudah ada istilah NADH itu ya pasti untuk nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen ya. Jadi ini memang menjadi hal yang perlu dicatat gitu ya. Dalam hal ini harapannya kita lebih bisa familiar ya dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan biokimia. Kemudian NADH itu merupakan koenzim aktif dari vitamin B3 ya. Kalau ada istilah NAD+, jadi NAD+ itu merupakan bentuk molekul yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. Jadi kalau di awal-awal tadi ada istilah NAD+, jadi NAD+ itu NADH yang sudah mengalami reduksi ya dengan penambahan satu atom hidrogen. Nah, selain itu juga, selain FADH dan NADH, itu juga ada molekul lain yang ikut berperan ya dalam proses transport elektron, yang itu melibatkan oksigen ya, yang tentunya ada molekul oksigen ya, koenzim Q atau ubiquinon ya, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Jadi nanti kalian akan tahu ketika itu berada di dalam mitokondria atau di krista, itu prosesnya akan seperti apa. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP ya. Ini adalah tahapannya, skemanya seperti ini. Jadi ada membran ya, di mana membran itu yang harus dilewati ya setiap tahapnya. Jadi kalau kalian lihat pada keterangannya ya, bahwasannya sebelum NADH itu diubah menjadi ATP, maka harus diuraikan dulu ya menjadi NAD+. Nah, seperti ini ya. NADH diuraikan dulu menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi itu masuk ke kompleks protein 1. Nah, ini protein 1. Jadi kalau tidak diubah dulu menjadi NAD+, ya nggak akan bisa masuk ke protein 1. Jadi NADH itu diubah dulu, diuraikan dulu menjadi NAD+, kemudian baru bisa masuk ke protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q ya. Nah, ini ketika dia melewati protein 1, maka di sini akan dihasilkan atau akan dikeluarkan satu atom hidrogen ya. Nah, kemudian habis dari Q ya, koenzim Q ini, lalu gimana lagi? Maka elektron dari koenzim Q ini akan dibawa ke protein 3 ya, menuju ke sitokrom C. Nah, saat melewati protein 3 ini, itu akan dikeluarkan satu hidrogen atau satu atom hidrogen. Kalian perhatikan setiap dia melewati protein ya, 1, 3, 4 ya,
Nah, ini pasti akan dikeluarkan hidrogen, kecuali kalau protein 2 ya. Protein 2 nanti bukan di NADH ya, ada proses lain. Nah, setelah masuk ke sitokrom C, apa yang terjadi? Setelah masuk ke sitokrom C, maka elektron itu akan dibawa ke matriks ya. Jadi akan dibawa ke matriks ya. Nah, di matriks ini mitokondria ya, di matriks mitokondria ini yang itu melalui protein 4 ya. Jadi pada saat protein 4 itu dilewati, maka dia akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Sampai sini tentu tidak ya. Kemudian dari sitokrom C tadi ya, ini sudah ya tadi masuk ke protein keempat ya, kemudian menghasilkan atau mengeluarkan satu atom hidrogen. Nah, kemudian setiap satu ion hidrogen yang dihasilkan ya, itu akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATPase ya, melalui ATPase ini. Jadi setiap hidrogen yang dihasilkan dari setiap melewati protein ini, maka akan dihasilkan hidrogen ya, bukan hidrogen ya, menghasilkan molekul air ya, jadi molekul air. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ya, jadi ketika dia mengeluarkan satu atom hidrogen ya, maka akan ada perubahan di sini ya. Kalian perhatikan ini nih. Ini kursor saya susah digerakin. Ini ya. Jadi kalian perhatikan ini, jadi ketika hidrogen ini sudah dikeluarkan, maka setiap atomnya itu akan masuk ke dalam mitokondria bagian matriks ya, melewati ATPase, kemudian setiap atomnya atau atom hidrogennya itu akan diubah satu ADP menjadi ATP. Nah, ini disebut konversi ya, konversi ADP menjadi ATP. Nah, tentunya di sini elektron yang akan bereaksi dengan ion hidrogen itu akan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air dan H2O. Nah, yang di sini. Jadi setelah elektron ini tadi ya, elektron ini tadi dihasilkan itu akan bereaksi dengan ion H ya. Ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen ya, ini oksigen dan menghasilkan molekul air. Nah, ini gitu. Makanya kenapa dalam respirasi itu juga dihasilkan air ya, karena memang menjadi bagian yang dihasilkan pada saat dia ketika elektron itu melewati protein keempat ya, maka dia akan bereaksi dengan hidrogen dan akan bereaksi dengan air ya, sehingga membentuk H2O. Nah, sedangkan yang hidrogen satu atom hidrogen ini akan masuk ke dalam matriks mitokondria yang melewati ATPase yang akan mengubah ADP menjadi ATP. Ya. Nah, dalam hal ini oksigen ini berperan sebagai akseptor elektron. Ini kan elektron yang dibawa di sini nih dari sitokrom ke protein 4 ini kan yang dibawa adalah elektron ya. Dari sini ke sini itu kan elektron semua yang dibawa ya. Ini adalah bentuk dari elektron sebagai akseptor penerima dari elektron. Oleh karena itu dalam respirasi aerob kenapa mesti wajib ada oksigen gitu. Karena kalau tidak ada oksigen maka tidak ada yang menangkap atau sebagai akseptor elektron terakhir gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tahu ya, dalam perjalanannya elektron itu yang melewati 3 ya, 1, 2, 3 protein itu akan dihasilkan 3 atom hidrogen 1, 2, 3. Sehingga dapat disimpulkan di mana setiap satu atom hidrogen itu ketika masuk ke matriks mitokondria yang melewati ATPase kan akan diubah menjadi satu ATP. Sedangkan dalam satu kali siklus, satu kali proses itu dihasilkan 3 hidrogen. Berarti logikanya ada 3 hidrogen yang masuk ke sini dalam waktu yang
berbeda tentunya ya, bergantian begitu ya. Kalau suatu hidrogen aja 1 ATP, berarti kalau 3 hidrogen berarti 3 ATP. Oleh karena itu, setiap satu proses pembentukan NADH menjadi ATP, maka konversinya dapat disimpulkan dalam satu NADH itu akan diubah menjadi 3 ATP. Bagaimana kalau 2 NADH, Bu? Berarti dikali 2, berarti 6 ATP. Bagaimana kalau 3? Ya berarti 9 ATP. Menyesuaikan berapa jumlah NADH. Ya, jadi tahu kenapa kok NADH itu konversinya sama dengan 3 ATP ya, karena memang di sini dihasilkan 3 hidrogen. Nah, prinsipnya setiap satu hidrogen itu ketika masuk ke matriks mitokondria melalui ATPase itu akan akan dibentuk atau akan menyebabkan perubahan ADP menjadi ATP 1 berarti. Sedangkan di sini ada 3, 1, 2, 3 berarti 3 ATP. Berarti dalam proses NADH, konversi NADH menjadi ATP, itu ATP yang dihasilkan adalah 3. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang FADH sama-sama dalam bentuk energi tetapi belum bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh karena itu harus dikonversi dulu menjadi ATP, tetapi tentunya besarnya berbeda. Ya, kita lihat besarnya berapa di sini. Nah, untuk tahap perubahan FADH menjadi ATP itu memang lebih simpel ya, dan jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang NADH tadi. Jadi FADH itu harus diuraikan dulu menjadi FAD plus ya. Kemudian dia masuk ke protein 2. Ya, jadi itulah tadi saya sebutkan kalau protein 2 itu tidak dilewati oleh NADH tetapi FADH ya. Dalam bentuk FAD plus masuk ke protein 2 ini kemudian masuk ke koenzim Q dan berikutnya ke sitokrom C ya. Nah, saat melewati protein 3 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Itu sama ya. Jadi yang dilewati adalah protein 2, protein 3. Berikutnya dari sitokrom C ini akan dibawa ke matrik ya melalui protein 4. Maka saat melewati protein 4 ini akan dihasilkan 1 hidrogen. Ya. Nah, kita tahu ya perbedaannya. Kalau yang tadi itu kan melewati protein 1 sehingga akan dihasilkan hidrogen. Sedangkan kalau pada FADH kan tidak melewati protein 1. Jadi hanya melewati protein 2, 3 dan 4. Sedangkan ion hidrogen itu hanya dihasilkan ketika melewati protein 1, 3 dan 4 gitu. Maka FADH kan tidak melewati protein 1. Jadi hanya melewati protein 3 dan 4. Berarti hanya ada 2 atom hidrogen. Yang lain sama. Jadi ketika dari sitokrom ini maka elektron akan dibawa ke matrik ya, kemudian akan mengalami reaksi ya dengan hidrogen dan oksigen. Maka akan terbentuk H2O. Kemudian setelah itu masing-masing hidrogen yang terbentuk di atas karena melewati protein 3 dan protein 4 itu akan masuk ke dalam matrik mitokondria melalui ATPase untuk diubah menjadi ATP. Bedanya adalah 2 hidrogen saja. Maka dapat disimpulkan dalam satu FADH2 itu hanya 2 ATP saja. Jadi kalau dihasilkan 2 FADH ya berarti 4 ATP. Jadi tergantung berapa FADH yang akan dikonversi. Gitu. Sama kayak tadi berapa NADH yang akan dikonversi ya. Bedanya itu tadi kalau pada NADH itu melewati protein 1, 3 dan 4 sehingga dihasilkan 3 atom hidrogen. Kalau FADH hanya melewati protein 2, 3 dan 4. Sedangkan atom hidrogen itu hanya dihasilkan ketika melewati protein 1, 3 dan 4. Jadi hanya ada 2 saja, yaitu karena melewati protein 3 dan protein 4. Ya. Nah, ini adalah hasil keseluruhan. Rekapitulasi hasil keseluruhan dari proses yang pertama glikolisis ya, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron. Saya ulangi lagi, kenapa dekarboksilasi tidak masuk ke dalam tahapan utama dalam metabolisme karbohidrat? Karena memang tidak dihasilkan ATP. Misal seperti glikolisis ya, glikolisis itu terjadi di dalam sitoplasma sel ya.
hasilnya itu berupa glukosa. Jadi karbohidrat itu harus diubah dulu menjadi glukosa, baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Karena pada prinsipnya metabolisme karbohidrat itu untuk mendapatkan energi. Ya, itulah proses kebutuhan kita makan sebetulnya itu kan tidak hanya sekedar kita itu supaya kenyang ya, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan energi dari makanan yang kita makan, kan begitu. Energi yang memang siap untuk digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk ATP ya. Nah, di sini glikolisis itu dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat ya, 2 NADH. Jadi di sini yang akan lanjut ke tahap berikutnya adalah asam pirufat. ATP, NADH itu akan ditabung ya, akan ditabung menjadi energi nantinya di total akhirnya. Tapi yang nantinya akan terus berlanjut sampai akhir itu adalah dalam bentuk asam pirufat. Nah, kemudian asam pirufat ini akan dirubah dulu menjadi asetil-CoA yang itu melalui tahap dekarboksilasi oksidatif ya, yang dimana tempatnya itu di matrik mitokondria. Nah, kemudian inputnya itulah asam pirufat hasil dari glikolisis yang akan diubah menjadi asetil-CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu inilah yang nantinya akan masuk ke tahap berikutnya. CO2, NADH itu dilepas di dalam tubuh kita. Kalau yang masih bisa dimanfaat oleh tubuh kita, maka akan ditahan di tubuh kita, akan disimpan. Tapi kalau yang sifatnya itu nggak dipentingkan atau nggak diperlukan dalam tubuh kita, maka akan dikeluarkan dari tubuh kita. Misalkan seperti CO2 ya. Itulah kenapa saat kita melakukan respirasi, zat sisa yang dikeluarkan itu dalam bentuk CO2 ya. Masuk ke siklus Krebs ya, terjadi di matrik mitokondria, inputnya adalah asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif ya. Di sini akan dihasilkan 2 ATP, 4 CO2 ya, 6 NADH dan 2 FADH. Transport elektron ya, ini masuk lagi ya, jadi tidak di matrik saja tapi di dalam kristal ya, atau dalam membran dalam mitokondria. Itu inputnya. Nah, ini baru dimanfaatkan semua nih hasilnya. NADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif sama siklus Krebs dimasukkan sini. Ada berapa NADH di glikolisis? 2 ya. Dekarboksilasi 2. Kemudian siklus Krebs 2. Berarti 4 tambah 6 10 ya. Kemudian FADH-nya ada berapa? Di sini ada 2, di mana FADH hanya dihasilkan pada siklus Krebs. Lalu kita konversi 10 NADH, tadi NADH itu berapa ATP? 3, ya berarti 30 ya, 30 ATP. Kemudian FADH ada berapa ATP? 2. Karena ini ada 2 berarti 4. Berarti 30 tambah 4 34. Kemudian juga dihasilkan H2O atau air. Nah, ini adalah hasil dari fotolisis ya, namanya fotolisis tadi itu. Nah, ini di mana elektron yang ketika melewati protein 4 itu akan mengalami fotolisis air ya, dengan bereaksi oksigen dan hidrogen membentuk H2O. Berapa totalnya? Ada 6 ya. Nah, total ATP keseluruhannya kita hitung ya. Di sini 2, tadi kan saya mengatakan kalau ATP di awal ini kan bukan dibuang karena memang masih kita butuhkan ya, maka disimpan dan akan ditotalkan di akhir. Makanya di sini total akhir untuk transport elektron kan 34. Berarti ditambah 2 dari glikolisis 36, ditambah 2 dari siklus Krebs 2, berarti 38 ATP. Ya, totalnya ada 38 ATP. Tetapi kita tahu dan harus tahu di sini bahwasanya ketika untuk transport elektron yang itu berasal dari siklus Krebs itu tidak terjadi di matrik mitokondria, melainkan di kristal. Jadi dia harus menembus lagi dinding. Oleh karena itu ketika dia menembus tentu butuh namanya energi. Berapa energi yang dibutuhkan? 2 ATP. Ya, jadi ATP yang dibutuhkan untuk masuk mitokondria itu adalah 2 ATP, maka hasil akhirnya 38 dikurangi 2 berarti 36 ATP. Jadi setiap kali terjadi proses metabolisme karbohidrat secara aerob, yaitu adanya perubahan molekul dari karbohidrat menjadi glikolisis dalam satu kali proses,
itu akan dihasilkan 36 ATP. Ya, akan dihasilkan 36 ATP. Ini hasil akhirnya ya dari reaksi aerob untuk metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian di sini kan saya sudah menjelaskan di awal kali pertemuan kita yang berkenaan dengan glikolisis ya, bahwasanya metabolisme karbohidrat itu ada yang bersifat aerob, ada yang anaerob ya. Bedanya beda banget ya. Kalau awal mula sama ya, terjadi tahap glikolisis ya, di mana perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Bedanya kalau untuk yang aerob itu dia akan terjadi tahap masuk ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang anaerob itu tidak ya, di mana yang anaerob tergantung jenisnya apa. Kalau dia sifatnya adalah fermentasi alkohol, berarti karbohidrat itu akan menjadi glukosa itu akan menjadi etanol ya, kemudian dihasilkan energi sebanyak 2 ATP. Sedangkan kalau yang fermentasi asam laktat itu glukosa itu akan diubah menjadi asam laktat untuk mendapatkan 2 ATP. Jadi kalau dibandingkan antara respirasi aerob sama anaerob itu dapat dilihat pada tabel ya, di mana respirasi aerob itu yang membutuhkan oksigen ya, respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua terjadi di sitoplasma dan mitokondria untuk yang aerob, sedangkan yang anaerob itu terjadi di sitoplasma. Kemudian kalau untuk yang aerob itu memecah glukosa secara sempurna ya menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan kalau yang anaerob itu tidak. Hasil ATP-nya kalau yang aerob itu 38 ya, ini total ya, meskipun hasil akhirnya adalah 36. Sedangkan kalau untuk respirasi anaerob itu 2 ATP saja ya. Jadi itulah perbedaan secara prinsip ya untuk respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih yang membedakan antara aerob sama anaerob, itu kalian bisa menjelaskan begitu. Kenapa jumlah energi pada aerob itu lebih banyak energinya? Nah, itu harus bisa kalian uraikan gitu ya. Jadi silahkan untuk metode pembelajaran saya ya ini harap diperhatikan betul, karena pada dasarnya kami itu ingin kalian itu bisa belajar dengan baik melalui video ya, selayaknya kita tatap muka. Oleh karena itu silahkan kalian bisa mencatat ya apa yang sudah diperoleh dari pemaparan terkait transport elektron dan siklus Krebs ini ya, yang itu nanti menjadi bahan penilaian tersendiri untuk saya. Kemudian silakan ditambahkan ya setelah kalian mencatat, kemudian di halaman terakhir ditambahkan penjelasan terkait pertanyaan mengapa untuk respirasi aerob itu jumlah energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP itu lebih banyak dibandingkan dengan yang anaerob. Silahkan Anda paparkan alasannya, tuliskan di halaman yang paling belakang setelah kalian mencatat dari awal sampai akhir ya. Setelah itu bisa kalian kirim ke Google Classroom, nanti akan saya infokan untuk topiknya. Jadi silakan Anda bisa memfoto ya hasil catatannya tersebut yang sudah ditulis tangan, kemudian dijadikan satu dalam bentuk PDF ya, silakan dikirimkan. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita secara daring ya, yang itu merupakan bagian dari pembelajaran kita melalui video. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.